Bab 102-103. Om Presdir terpikat gadis miskin. Suasana pagi hari yang cerah. Valerie wanita cantik berhati iblis yang menjadi partner di atas Ran. Yang pria yang bernama Arya. Setelah perjalanan mereka kemarin, dia membuka matanya tepat jam dinding di kamar hotel menunjukkan pukul 7 pagi. Senyum mengembang terukir dari bibir manis Valerie, melihat Arya yang masih tidur terlelap di sampingnya. Valerie yang masih mengukir senyum, menutup punggung Arya dengan selimut sebelum turun dari tempat tidur. Tubuh pria yang sudah sangat baik padanya, bagaimana tidak baik, karena pria yang menjadi partner di atas tempat tidurnya tersebut, adalah pria yang rela menunjukkan rasa cinta padanya dengan tindakan yang tidak terduga. Dengan demikian, bermaksud untuk menunjukkan dirinya adalah lelaki sejati yang sama sekali tidak memiliki masalah yang ada dalam tubuhnya. Jika sewaktu-waktu penyakitnya bereaksi kembali di hadapan Valerie, dia tidak akan berpikir yang tidak-tidak terhadapnya. Karena sampai saat ini belum ada siapapun yang mengetahui penyakit alergi anehnya, selain keluarga intinya. Bahkan ibu mertua yang sudah mengetahuinya pun pintar menjaga rahasia. Di sisi lain, di rumah Arya, semua bingkisan yang ingin aku bawa untuk bapak dan ibu semuanya sudah siap. Aku sengaja tidak memberitahu mereka untuk datang agar mereka terkejut dengan kedatanganku. Ujar Dini terus berbicara dengan tersenyum-senyum karena senang akan menemui orang tuanya. Tuan, sudah berbaik hati dengan mengizinkanku bertemu dengan orang tuaku setelah sekian lama. Saat ini Tuan pasti sedang sibuk mengurus pekerjaan bersama kliennya di sana. Aku harus segera berangkat. Mungkin ojek onlineku sudah ada di luar. Ujar Dini mengambil beberapa bingkisan yang dia siapkan untuk dibawa pada orang tuanya. Kurang lebih 8 menit menunggu ojek online datang menjemputnya. Akhirnya ojek online itu pun datang. Dengan, Nona Dini? Tanya Pak ojek online itu. Iya, Pak. Dengan saya sendiri. Antarkan saja saya sesuai alamat di aplikasi ya, Pak. Ucap Dini pada ojek online. Baik, Nona. Jawabnya sambil memberikan helm dan mengaitkan barang-barang milik Dini di motornya. Rumah sebesar ini tapi, Nona ini malah memesan ojek online. Padahal pasti banyak sekali mobilnya yang mahal. Tapi mungkin saja Nona ini salah satu pembantu di sini, gumam ojek online itu menyangka di sela mengendarai motornya. Di Mansion Pratama. Darwin, sekarang kau sudah sampai mana, nak? Penyambutan untukmu sudah siap di sini. Hanya tinggal menunggumu datang. Ibu, aku baru saja keluar dari universitas dan belum sampai di bandara sama sekali. Aku memesan tiket pesawat yang take off pada pukul 9. Ini baru saja pukul 8. Ibu ini semangat sekali, keke Darwin di akhir kalimat dalam telepon. Kenapa tidak ibu kirimkan saja jet pribadi untukmu kemarin? Sehingga kau tidak harus menunggu jadwal sesuai bandara. Jika saja itu terjadi, pagi hari sekali kau sudah sampai. Ibuku yang cantik, bersabarlah. Putramu ini akan pulang, jangan khawatir. Ingin pukul berapapun aku sampai, akan kupastikan diriku ini ada di mansion. Kau tidak sedang berbohong dengan ibumu, bukan? Jangan sampai ternyata kau sedang mengangkat telepon ini sudah ada di Bandara Indonesia. Hahaha. Memangnya ibu memiliki mata-mata? Mana mungkin aku membohongi ibu? Ibu tidak percaya padamu, Darwin. Firasat seorang ibu tidak pernah salah. Baiklah, aku mengalah. Anak indigo akan salah menduga jika berhadapan dengan firasat seorang ibu. Aku memang sudah berada di Indonesia, Bu. Aku baru saja landing dan ibu langsung meneleponku. Aku pikir akan menyenangkan jika mengerjai ibu. Jahil Darwin membohongi ibunya. Apa yang ibu kira?
Kau ini memang anak yang kurang ajar, Darwin. Bukannya berkata jujur, malah membohongi ibunya. Diuntungkan firasat ibu sangat kuat. Oh, iya, Bu. Apa ibu sudah meminta supir untuk mengirimkan mobilku kemarin ke bandara? Kunci cadangan ada bersamaku. Iya, sudah. Jauh 2 hari sebelum kau pulang. Kau bisa lihat di parkir inap. Jawab Bu Amira. Baiklah. Sudah ya, Bu. Jika terus menelpon, akan sampai kapan aku datang ke mansion? Baiklah, maafkan Ibu Indigomu ini, pungkas Bu Amira bisa berbual. Hahaha. Ibu ini ada-ada saja. Ternyata ibu bisa bercanda juga. Jika ibu Indigo, maka aku Indihome, atau bisa jadi aku anak siluman jin. Tawa Darwin terbahak-bahak. Diikuti juga dengan Bu Amira yang tertawa mendengar Darwin berbual. Sudah. Baru saja sampai di bandara, kau sudah membuat perut ibu sakit. Ketika sampai nanti, jangan membuat perut ibu atau ayahmu lebih dari kata sakit mendengarmu membual. Iya, Ibu. Aku tutup sekarang. Sampai bertemu nanti, tutup telepon Darwin. Di Hotel Bintang 5 di kota Kalimantan. Kau sudah mandi? Tanya Valeri. Iya, sudah. Jawab Arya tersenyum. Kejadian semalam. Apa kau sadar sudah melakukan itu, Arya? Walaupun secara garis besar kau tidak sampai menodaiku sepenuhnya. Aku berpegang teguh pada janjiku, aku tidak akan melakukan itu sebelum kita menikah. Maafkan aku sudah menyiksa dirimu kemarin. Tidak, apa? Hanya dengan sebuah sentuhan simulasi untuk kita nanti menikah. Membuat kita tidak akan merasa canggung untuk melakukan sepenuhnya nanti. Jawab Valeri. Aku sangat mencintaimu, Arya. Terima kasih untuk kemarin. Sebagian diriku sudah menjadi milikmu seutuhnya, hanya tinggal menyingkirkan wanita itu pergi dari kehidupan kita, kita akan saling memiliki sepenuhnya. Aku tidak perlu menjawab bahwa aku juga sama halnya denganmu sangat mencintaimu. Sampai kapanpun kalimat itu akan tetap sama dan tidak akan berubah pada siapapun. Jawab Arya. Valeri mengukir senyum yang mengembang menatap Arya yang tulus padanya. Dan terima kasih untukmu yang sudah ingin kembali untukku. Kau rela meninggalkan karirmu dan percaya padaku. Lanjut Arya berbicara. Sudahlah, cukup untuk kata terima kasih itu. Aku bukan pahlawan yang berjasa untuk hidupmu. Ada satu hari yang bisa kita habiskan sebelum kembali pada topeng yang lain. Apa yang akan kita lakukan? Kontrakmu sudah ditandatangani dan pekerjaanmu juga sudah selesai. Hanya ada waktu untuk kita berdua. Bagaimana jika kita pergi mengelilingi kota ini? Mungkin kita bisa makan berdua, pergi ke mall, kau bisa membeli pakaian, kosmetik atau tas brand terkenal. Oke, ide yang bagus. Aku sangat menyukai berbelanja di mall. Kau akan mentraktirku. Untukmu aku tidak akan menolak. Ingin membeli apapun di mall nanti, aku siap untuk membayarnya. Uang tidak berharga jika disandingkan dengan dirimu. Kata Arya. Dengan berpegangan tangan, Valeri berjalan bersamaan dengan Arya keluar dari kamar hotel. Dan segera akan pergi bersenang-senang menikmati hari hanya berdua di kota orang lain. Bab 103. Tok, tok, tok. Suara pintu diketuk. Assalamualaikum. Mula Dini memanggil Tok, tok, tok. Lama mengetuk dan menunggu, sama sekali tidak ada jawaban yang diberikan dalam rumah. Bapak dan Ibu kemana? Iya. Pintunya pun terkunci. Apa mereka pergi? Tapi, pergi kemana? Mungkinkah mereka ada di kebun? Sebaiknya aku ke sana saja. Ujar Dini menyimpan bingkisannya yang ditinggal di luar rumah. Tak butuh waktu lama menuju wilayah tempat dulu dia tinggal, dan terdapat kebun yang sekarang merupakan milik ayahnya. Dini telah sampai dengan diantar oleh ojek online yang berbeda. Menyusuri jalan yang becek tanpa aspal khas perkebunan,
Dini mengenang masa-masanya saat masih tinggal bersama orang tua, berjalan, berlari, dengan pakaian yang sudah kotor sehabis bekerja di kebun bahkan tanpa menggunakan sandal saat menginjaknya dengan penuh kesederhanaan dan kebahagiaan. Nyaris, masa-masa indah itu tidak bisa lagi didapatkan untuk jangka waktu panjang. Kehidupannya kali ini sudah berubah drastis. "Bapak, Ibu!" teriak Dini memanggil dari jauh yang menangkap kedua orang tuanya benar ada di kebun saat ini, sedang mengepalai atau memandor para pekerja. Sontak Bulia dan Pak Malik melirik ke arah sumber suara yang memanggilnya. "Dini, Pak!" Pungkas Bulia bergetar, di Dini. Ucap Pak Malik bergetar. Dini berlari sekuat tenaga untuk menghampiri orang tuanya. Ketika sampai dan berhadapan langsung dengan orang tuanya, Dini memeluk mereka berdua dengan sangat erat. "Din, ini benar kau, Nak?" tanya Pak Malik. "Iya, Pak. Ini Dini, putri Bapak." Dini datang. Pak Malik menjadi menangis sejadi-jadinya di pelukan putrinya. Kenapa tidak? Dia harus bertemu kembali dengan Dini setelah acara pernikahan dan resepsi dilangsungkan. Dan setelah itu, dalam jangka waktu panjang mereka tidak pernah bertemu. Pak Malik memegang kedua pipi putrinya, ia menatap putrinya dengan berkaca-kaca. "Lama tidak bertemu denganmu, Nak. Wajahmu semakin bercahaya saja setelah menikah." Ujar Pak Malik. Dini hanya mengangguk-angguk menanggapi dengan nanar perkataan ayahnya. "Bagaimana keadaan, Bapak? Sehat?" tanya Dini. "Bapak sehat, Nak. Apalagi ditambah dengan melihat putri Bapak. Bapak sangat senang sekali," jawab Pak Malik. Ibu semakin cantik saja," ujar Dini berbalik pada ibunya. "Kau ini bisa saja, Nak. Ibu sudah tua, mana mungkin terlihat cantik. Yang ada ibu sudah terlihat keriput," ujar Bulia yang direspon senyuman putrinya. "Kau kesini. Bagaimana kau tahu jika kami ada di sini?" tanya Pak Malik. "Pada awalnya aku sudah datang ke rumah kalian. Tapi setelah mengetuk pintu dan menyapa, sama sekali tidak ada yang menyahut. Aku lihat rumah kalian dikunci, aku berpikir kalian sedang pergi keluar, dan menyangka jika kalian ada di kebun. Maka dari itu aku datang ke sini," ujar Dini. "Kenapa kau tidak menelpon kami dulu? Jika kau menelpon untuk memberitahu kau akan datang, mungkin kami akan ada di rumah dan tidak akan keluar. Awalnya aku ingin membuat kejutan pada kalian di rumah. Tapi, malah di kebun," ujar Dini. "Lalu, kau kemari bersama siapa? Di mana suamimu?" tanya Bulia. "Dia sedang pergi keluar kota untuk mengurus pekerjaannya di sana. Besok baru pulang. Sehingga aku bisa menemui kalian atas seizin darinya," jawab Dini. "Pastinya, Nak. Manfaatkan waktu bersama kami, kala suamimu sedang pergi. Ketika dia kembali, pasti kau akan sibuk menghabiskan waktu dengannya," ujar Pak Malik. Wah, sudah lama tidak terlihat. Sekarang enak ya, sudah menjadi orang besar, memiliki rumah yang bagus, sampai terbeli tanah. Kiranya dari hasil apa, ya?" ujar seorang warga di sana, yang merupakan tetangga mereka dulu yang saat ini sedang merusak kebersamaan mereka. "Bu Ani. Lama tidak berjumpa, Bu," ujar ramah Bulia. "Tidak perlu sok ramah terhadap saya. Saya tidak bisa dibohongi oleh wajah lugu seperti kalian. Saya lihat dari kejauhan kalian menangis, dan saling memeluk, seperti orang yang sudah lama tidak bertemu. Memangnya Dini pergi kemana selama ini, sampai kalian sedih seperti ini? Toh setiap hari kalian melihat wajahnya di rumah besar kalian, bukan?" ujar warga Bu Ani itu yang terkenal nyinyir. Iya, Bu," jawab singkat Bulia. "Iya Bu apa? Jawab yang jelas," sentak Bu Ani. "Maksud kami, iya. Dini setiap hari ada di rumah," jawab Pak Malik. "Hebat ya kalian.
Tiba-tiba saja terdengar gosip pindah rumah ke rumah yang lebih besar di perumahan dan lumayan jauh dari tempat ini. Lalu, ditambah Pak Malik yang sudah bisa membeli kebun sendiri. Bahkan pekerjanya sampai banyak yang bekerja di tempat Pak Malik. Saya salut dengan putri kalian yang menjual diri. Ujar Bu Ani yang di akhir kalimat tidak disaring. Maksud Bu Ani apa? Iya. Putri saya bukan seorang pelacur. Itu berita lama dan jangan dibahas di masa sekarang. Marah Pak Malik tidak terima putrinya dihina. Loh, memang benar beritanya seperti itu, kan apa salah saya? Sudah jelas ibu bersalah. Seharusnya ibu tidak memfitnah anak saya seperti ini. Nada tinggi Pak Malik. Pak, sudah, Pak, biarkan saja. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menjelaskan pada orang yang akan sulit untuk mengerti. Ujar Dini. Iya, Pak. Sebaiknya kita pulang saja. Dini benar. Lebah akan sulit untuk menjelaskan pada lalat jika madu lebih enak dibandingkan sampah. Bisik Bulia takut terdengar oleh Bu Ani. Dasar keluarga hina. Ujar Bu Ani kesal dengan sinis dan menghentakkan kaki pergi dari sana. Kenapa harus repot-repot, Bu? Padahal aku sudah membawa bingkisan untuk kalian. Ujar Dini berbincang dalam taksi. Itu kau bawa untuk kami. Kami juga ingin memberikan sesuatu untukmu. Jika kau memberitahu lebih dulu, ibu akan menyiapkan ini dari awal. Ibu akan banyak masak makanan kesukaanmu. Tapi, kali ini ibu kehabisan bahan-bahan dan belum sempat berbelanja. Jadi, harus pergi ke pasar lebih dulu untuk membeli bahan yang bisa dimasak. Dan kebetulan ada pengantin baru, ibu mengajaknya untuk menemani pergi ke pasar. Ujar Bulia yang masih hidup sederhana. Ibu ini ada-ada saja. Usia pernikahanku sudah hampir menginjak 6 bulan. Mana bisa disebut pengantin baru? Ujar Dini tertawa kecil pasar tradisional. Yok, dibeli. Daging ayam 1 ekor 1 kilogram 40.000. Ujar pedagang yang ramai suasana pasar tradisional yang khas menawarkan dagangan mereka. Cabainya silakan 1 kilogram 80.000, Bu. Tawar pedagang. Minyak. 1 liter 10.000. Ini dijual oleh pemilik pabrik minyak dan penghasil kelapa sawit. Harganya otomatis murah berbanding 4.000, lumayan 4.000 saja bisa dapat gorengan tahu tempe 6 biji, yang ingin ambil harga banyak, Bu. Saya hanya ingin minyak saya cepat habis. Saya lelah teriak minyak terus. Yok, dibeli. Pedagang yang menarik dan meyakinkan pembeli, dan dikerumuni oleh banyak pembeli yang rela demi minyak rep. 10.000. Bu, ibu tidak ingin membeli minyak. Secara kan saat ini minyak sedang naik harganya dan langka juga. Jikapun ada, malah mahal harganya. Kebetulan ada yang murah karena katanya dijual oleh pedagang, yang pemilik sekaligus penghasil kelapa sawitnya langsung, kita beli saja. Ujar Dini sedikit menahan tawa. Iya, ya, Din. Bapak itu aneh-aneh saja teknik untuk meyakinkannya. Kita beli saja mungkin 4 karton. Ujar Bulia. 4 karton. Ibu ingin menimbun minyak. Di luaran sana masih banyak yang mengantri, Bu. Demi mendapatkan 2 liter minyak. Tidak apalah. Toh mungkin ibu tidak akan membeli minyak selama 4 bulan. Kekeh Bulia. Terserah ibu saja jika begitu. Ujar Dini sudah pasrah tidak bisa meyakinkan seorang ibu setelah membeli minyak, berlanjut pada pedagang lain. Setelah itu, Bulia yang ditemani oleh Dini membeli bahan-bahan untuk memasak dan keperluan dapur, dalam jangka waktu 1 bulan. Setelah berkeliling selama kurang lebih 30 menit di pasar, ada panggilan alam untuk menyegerakan Dini pergi ke toilet. Dengan bergegas dan meninggalkan ibunya untuk menunggu, Dini mencari toilet yang ada di sana. Sesudah dari toilet, ia keluar dengan perasaan lega.
Dia segera pergi untuk menemui ibunya kembali yang sedang menunggu untuk pulang. Namun, di antara barisan bangunan yang terdapat di pasar, salah satu papan toko menarik perhatian Dini. Papan itu menggantung dengan kawat berkarat. Bahaya sekali. Sepertinya aku harus memberitahu pemilik tokonya. Inisiatif Dini. Belum saja masuk, seorang nenek berdiri di bawah papan yang hampir jatuh itu. Dia terlihat kebingungan. Seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang. Aduh, kenapa nenek itu berdiri tepat sekali di bawah papan berkarat yang hampir jatuh itu? Ketus Dini. Baru saja terbesit di pikiran, hal yang tak diinginkan pun akhirnya terjadi. Kawat terakhir yang menopang papan tersebut akhirnya putus. Baru saja terbesit di pikiran, hal yang tak diinginkan pun akhirnya terjadi. Kawat terakhir yang menopang papan tersebut akhirnya putus. Badan Dini langsung bergerak berlari dengan sendirinya untuk menolong nenek itu. Kerak! Suara papan terlepas dari tiangnya. Awas Nek! Teriak Dini. Bersamaan dengan Dini, seorang pria lain ikut berteriak dan menarik nenek itu. Bruk! Papan tersebut jatuh tepat di depan mereka sebelum mengenai nenek itu atau orang lain. Dini yang terduduk karena terjatuh juga, tidak ingin membayangkan apa yang bisa terjadi jika dia atau seseorang terlambat sedikit saja menyelamatkan nenek itu. Pria berambut hitam pekat tadi membantu nenek berdiri. Nenek, tidak apa-apa. Tanyanya. Ho ho ho. Terima kasih, anak muda. Ujar nenek itu. Kini tangannya diulurkan pada Dini. Kau juga. Baik-baik saja kan? Tanya pria itu. Dini menerima uluran tangannya yang membantu dia berdiri. Iya, aku baik-baik saja. Terima kasih. Ujar Dini menunduk. Seorang pria parubaya keluar dari toko dengan panik. Maaf. Apa ada yang terluka? Tanya pria pemilik toko. Untung saja tidak ada yang terluka. Jawab khas nenek-nenek itu. Syukurlah. Bapak itu langsung menghela napas lega. Nenek, sedang mencari tahu sesuatu atau seseorang. Nenek terlihat kebingungan tadi. Ujar Dini. Iya. Nenek sedang mencari uang koin nenek yang jatuh. Entah di mana benda itu. Mungkinkah ini milik nenek? Ujar pria yang sudah memegang sebuah uang koin di tangannya. Iya. Itu milik nenek. Jawab nenek itu dengan senang. Pria itu memberikannya pada nenek. Walaupun hanya uang koin, bagi nenek uang ini sangat berharga. Nenek bisa membeli 2 buah tahu untuk makan. Jika begitu nenek pergi dulu. Terima kasih atas bantuan kalian, anak muda. Ujar nenek itu yang pergi dan membuat orang mendengar perkataannya tersentuh. Sepertinya orang seperti mereka lebih tahu bagaimana cara bersyukur. Berbeda dengan kita yang sering mengeluh. Ucap Dini. Apa yang membuatmu tidak bersyukur? Tanya pria itu yang mendengar perkataan Dini. Ah, tidak ada, Tuan. Jawab Dini melirik dan menengadah menatap pria itu. Kau wanita itu, bukan? Ucap pria itu mengenali Dini. Dini terlihat mengernyitkan dahinya, ia sedikit mencoba untuk mengingat. Anda mengenali saya. Tapi, Anda siapa? Tanya Dini. Ini, aku. Aku yang dulu sempat tidak sengaja menabrakmu yang sedang mengendarai motor dengan mengangkut pupuk organik. Ujar pria itu antusias mengingat pertemuan pertama. Ah, iya. Itu ternyata Anda, Tuan. Saya baru mengingatnya. Maafkan saya yang sempat lupa. Ujar Dini. Tidak apa. Mengetahui bahwa kau sudah ingat saja, itu sudah membuatku senang. Tidak disangka kita bertemu kembali setelah sekian lama Tuan dan saya mengalami kejadian itu. Itu karena kebetulan pada saat itu saya baru pulang dari Amerika. Dan sekarang saya pulang setelah kembali dari negara itu. Oh, seperti itu. Ternyata Tuan ini tinggal di luar negeri. Sangka Dini. Bukan seperti itu. Saya baru menyelesaikan pendidikan magister di sana.
Oh, saya pikir Anda tinggal di sana dan kembali mengunjungi keluarga di sini. Lalu, pergi kembali ke Amerika. Maaf, Tuan. Saya sudah salah mengira. Ujar Dini jadi tidak enak hati. Tidak, apa-apa. Wajar saja karena kau tidak tahu. Jawabnya. Oh, iya. Perkenalkan namaku Darwin. Ujar Darwin mengulurkan tangan untuk berkenalan. Ya, pria yang ada di saat menolong nenek itu adalah Darwin. Entah apa yang membuat Darwin ada di pasar tradisional. Nama saya Dini, Tuan. Jawab Dini memperkenalkan diri juga. Akhirnya aku bertemu dengan wanita ini kembali. Dan mengetahui namanya, gumam Darwin senang. Darwin. Namanya begitu samar terdengar. Aku seperti pernah mendengar nama ini. Tapi, di mana dan siapa? Gumam Dini merasa tidak asing mendengar nama Darwin. Namamu indah sekali. Sederhana dan bermakna. Ujar Darwin melepas jabatan tangan perkenalannya dan tersenyum. Terima kasih, Tuan. Jawab Dini. Jika begitu saya pamit untuk pergi. Ibu saya mungkin sudah menunggu lama. Permisi, Tuan. Tunggu. Kau kemari bersama ibumu? Tanya Darwin. Iya. Kami akan pulang. Jawab Dini. Naik apa kalian untuk bisa pulang? Apa kau membawa motormu? Tidak, Tuan. Mungkin kami akan menaiki taksi atau angkot. Jawab Dini. Jika seperti itu, bolehkah aku menawarkan bantuan pada kalian? Ikut saja denganku naik mobil, aku akan mengantarkan kalian sampai rumah. Tidak perlu, Tuan. Saya merepotkan Tuan saja. Jawab Dini. Tidak apa. Sepanjang hari aku tidak bisa melupakan peristiwa dulu yang tidak sengaja menabrakmu. Anggap saja ini sebagai balas budi untuk menebus kesalahanku. Tidak perlu, Tuan. Lagi pula kita baru saja mengenal. Jadi, kau tidak bisa menerima ketulusan orang yang ingin membantumu. Bukan seperti itu. Jangan salah sangka, Tuan. Saya hanya tidak enak hati saja karena pasti merepotkan Anda. Jawab Dini. Sudah kukatakan tidak apa. Jika bersedia aku akan menjadi supirmu dalam sehari untuk menebus kesalahanku. Baiklah, Tuan. Jika saya menolak juga, saya masih tetap tidak enak hati karena menolak tawaran Anda. Yes. Akhirnya. Senang Darwin dalam hati. Dini menerima tawaran bantuan Darwin yang akan mengantarkan ia dan ibunya pulang. Dengan penuh harap dan siasat, Darwin merancang rencana agar bisa dekat dengan Dini. Sekaligus mengetahui di mana rumahnya, agar mungkin setiap hari dapat berkunjung. Dia tidak tahu bahwa wanita yang ia kagumi itu adalah kakak ipar yang selalu ia ingin tahu bagaimana rupanya.